Halo, balik lagi dengan saya di channel Laptop Sugus. Pembahasan kali ini masih seputar editing audio menggunakan Adobe Audition. Nah, kali ini saya akan bahas bagaimana penggunaan efek dalam mengolah audio. Jadi efek ini tidak hanya untuk video, tidak hanya untuk foto, untuk audio juga ada ya. Nah, musik-musik yang sering kita dengar itu di dalamnya ada banyak penggunaan efek. Efek audio diantaranya di sini ada namanya equalizer, kompresor, kemudian ada delay, ada reverb, dan lain sebagainya. Dan saya akan bahas satu persatu bagaimana penggunaannya. Khusus untuk tutorial kali ini, saya akan bahas efek yang namanya equalizer. Nah, apa saja fungsi equalizer ini dan bagaimana penggunaannya? Perhatikan. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana menggunakan efek audio yaitu equalizer. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Audition sebagai aplikasi untuk mengolah audio. Jadi sambil menyimak silahkan dibuka aplikasi Adobe Audition-nya. Sebelumnya saya akan membuat waveform baru atau file audio baru. Di sini saya kasih nama tes EQ. Nah, EQ ini sering ditulis untuk menyingkat nama efek yaitu equalizer. Nah, sebelum ke efek, saya akan jelaskan panel untuk menyisipkan efek. Di sini di sebelah kiri ya, namanya efek rack. Di sini ada presetnya juga. Nah, untuk menambahkan efek, nanti kita bisa klik di tanda panah segitiga ya di bagian ini. Nah, nanti akan muncul pilihan efeknya di sini. Efeknya dikelompokkan per kategori. Nah, misalnya di sini saya akan ambil salah satu efek ya. Nah, nanti efeknya akan masuk di slot ya. Di sini ada 16 slot efek. Di setiap slotnya ada power on off. Ya, bisa kita aktifkan, nonaktifkan itu ya. Kita bisa nambah efek lain lagi nanti sesuai dengan keperluannya ya. Jadi maksimalnya sampai 16 slot. Nah, ini ya bisa di on off. Nanti kalau warna hijau artinya menyala efeknya ya. Nah, untuk remove-nya ya di sini, remove effect. Nah, itu tambahan dulu untuk menambahkan efek. Kemudian di bawahnya di sini ada input, output. Jadi output itu setelah kena efek nanti apakah ada perbedaan grafik audionya, nanti bisa kita monitoring di sini ya. Nah, sekarang saya akan merekam suara dulu sebagai sampel untuk mengolah audio dalam penggunaan efek, khususnya untuk efek equalizer. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Ya. Nah, jadi saya akan potong sedikit di sini ya. Saya naikkan sedikit volumenya. Oke, itu editing yang simple ya. Saya rasa tidak ada yang perlu diulang lagi di sini. Kita dengarkan dulu. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Oke. Nah, sekarang saya akan ambil efeknya. Di sini di slot yang pertama. Equalizer itu ada di kategori filter and EQ ya. Nah, di sini ada banyak jenis equalizer. Saya akan gunakan yang tampilannya secara umum ya. Di sini namanya graphic equalizer. Ada 3 pilihan ya. Saya ambil yang 10 band. Nah, ini dia tampilan efek equalizer ya, ini pengaturannya. Jadi secara umum sering kita jumpai di peralatan elektronik, khususnya peralatan audio. Baik itu tape deck, termasuk juga aplikasi pemutar musik, ada pengaturan EQ. Biasanya disingkat dengan nama band EQ itu ya. Nah, maksudnya band itu artinya ini, setiap frekuensi itu ada pengaturan, ada fadernya. Nah, di sini artinya 10 band ada 10 fader. Ya, ada 10 rentang frekuensi yang bisa kita atur. Nah, di sini ada presetnya juga.
Nah, saya akan pilih default dulu agar balance semua. Nah, ini artinya 10 band ya. Nah, di sini ada juga yang 20 band. Nanti tampilannya lebih banyak. Ya, buat pemula ini mungkin ribet ya. Apa yang harus diotak-atik kalau seperti ini banyaknya ya. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 10 band yang simple agar paham dulu penggunaannya. Jadi, equalizer ini fungsinya untuk mengatur karakter suara berdasarkan rentang frekuensi. Nah, perlu diketahui rekaman suara yang kita lakukan, ini kan sudah menjadi data audio, itu ada pengaturan frekuensinya. Pada bagian equalizer ini, dari kiri ke kanan itu pergerakannya dari rendah ke tinggi ya, dari dari frekuensi rendah ke frekuensi tinggi. Nah, kita bagi dua dulu. Di sini ada angka 1K, 2K itu artinya kilohertz ya. Yang ini area middle. Nah, ke kanan itu ke area frekuensi tinggi, ke kiri ke frekuensi rendah. Oke, kita dengarkan dulu suara saya di sini tanpa menggunakan equalizer ya. Ini mode default, jadi sama seperti aslinya. Saya matikan dulu. Ya. Ini saya hilangkan dulu ya. Ya, oke. Nah, baru hanya satu efek. Ini dalam kondisi mati. Kita play dulu sebelum menggunakan efek. Halo, sekarang saya merekam suara untuk... Nah, itu karakter suara saya. Agak sedikit ngebass ya. Masih dominan frekuensi rendahnya. Nah, di sini saya akan aktifkan kembali. Saya akan atur di bagian frekuensi yang middle. Termasuk frekuensi tinggi saya akan naikkan. Nah, bagaimana jadinya? Apakah ada perubahan? Nah, mari kita dengarkan. Ini sudah on ya. Kita play. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Nah, itu. Mari kita dengarkan sebelum kena efek. Ini saya matikan efeknya. Ya, ini saya matikan. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Nah, itu perbedaannya ya. Jadi, tidak ada pengaturan yang baku, tidak ada ketentuan yang baku. Seperti apa pengaturan yang pas itu tergantung dari seberapa nyaman, seberapa enak didengar oleh telinga kita ya. Dan itu juga tergantung dari sumber suara ya. Kalau memang karakter suara orang yang kita rekam atau suara kita sendiri sudah bagus, sudah enak, saya rasa tidak perlu lagi diotak-atik frekuensinya ya. Nah, karena di sini karakter suara saya agak dominan rendah, saya menaikkan yang frekuensi tinggi. Nah, untuk menghemat waktu kerja, kita bisa mengatur equalizer ini sambil playback ya, sambil memutar rekaman suara ini ya. Nah, di sini kita play. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek. Oh, sorry, ini belum aktif. Nah, saya ulang lagi. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Nah, itu ya. Jadi bisa sambil memutar rekaman suaranya untuk mengatur equalizer. Nah, di Audition bisa kita putar ulang ya. Kita putar berulang-ulang, maksudnya loop playback. Nah, ini untuk kepentingan editing ya. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolah. Nah, itu sudah ada perbedaan ya. Saya coba matikan efeknya. Halo, sekarang saya merekam suara untuk... Nah, sekarang saya hidupkan lagi. Halo, sekarang saya merekam suara untuk... Ya, sudah ada perbedaan ya.
Jadi ini menurut telinga saya sudah enak di sini ya. Kalau memang menurut kalian kurang sempurna ya silahkan di otak-atik lagi. Ini pengaturan ring frekuensi ya. Nah, setiap perubahan frekuensi jelas di sini akan menimbulkan naik turunnya level audio. Makanya di sini muncul tanda merah ya. Nah, kita bisa atur di master gain pada efek yang kita gunakan ya, equalizer ini. Di sini saya akan turunkan ke minus 5 desibel. Nah, sambil memperhatikan input dan output yang di bawah panel rak efek ini ya, efek rak ini. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Oke, sampai di sana kira-kira sudah pas ya. Jadi saya rasa sudah cukup. Itulah penggunaan efek equalizer ya. Jadi fungsinya untuk mengatur karakter suara berdasarkan rentang frekuensi. Nah, kembali lagi kepada sumber suaranya ya. Kalau memang karakter suara orang yang direkam sudah sedikit lebih terbuka ya, artinya tidak dominan frekuensi rendah, tidak terlalu ngebas itu ya karakter suaranya, saya rasa tidak perlu. Tetapi kalau ingin dicari karakter tertentu ya silakan gunakan efek equalizer. Nah, misalnya di sini menggunakan efek ini untuk mencari karakter tertentu. Misalnya di sini membuat suara seperti di telepon ya. Nah, jadi kita bisa matikan frekuensi rendahnya. Kita coba ya. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan. Nah, itu ya. Jadi karakternya sudah seperti efek suara di telepon ya, yang tidak ada bassnya itu ya. Nah, kita cut isinya bassnya di sini ya. Frekuensi rendahnya kita cut di sini. Kalau kurang bass, ya artinya kurang frekuensi rendah ya kita tambahkan frekuensi rendahnya ya. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Halo. Nah, itu. Kalau ingin simple bisa juga menggunakan preset yang ada ya. Misalnya di sini ada low fidelity yang sering saya gunakan juga. Halo, sekarang saya merekam suara. Ya, silakan bisa dipakai yang ada yang instan. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolah. Ya, itu. Kalau misalnya cocok silahkan dipakai. Intinya fungsi dan cara penggunaannya seperti itu. Nah, jika pengaturannya sudah fix, sudah dapat pengaturan yang pas. Nah, di sini pastikan efeknya masih kondisi menyala. Di sini kita harus klik apply yang ada di bawah ya. Kalau tidak klik apply nanti ini di save, efeknya tidak akan berpengaruh ya. Jadi masih tetap dengan suara yang aslinya ya tanpa menggunakan efek. Nah, jadi setelah kita dapat pengaturan yang pas, kita klik apply. Nah, itu ada proses render namanya. Jadi efeknya sudah digabung dengan data audio yang kita olah. Halo, sekarang saya merekam suara untuk pengolahan audio menggunakan efek equalizer. Nanti kalau sudah, dari sini barulah kita save ya. Di save seperti biasa, save as. Nah, silakan dipilih formatnya. Saya sarankan menggunakan format WAV ya. WAV PCM itu ya. WAV itu. Nah, itu untuk mengolah rekaman suara untuk keperluan dubbing ya. Nah, itu tadi pengaturan efek equalizer. Jadi efek yang satu ini juga banyak tersedia di aplikasi pemutar musik. Biasanya pengaturannya itu berupa band EQ. Nah, efek ini bekerja berdasarkan rentang frekuensi. Jadi mengatur karakter suara berdasarkan rentang frekuensi. Ini digunakan ketika misalnya hasil rekaman suara yang kita buat itu misalnya dominan frekuensi rendah. Nah, kita atur agar balance dengan frekuensi yang tinggi. Begitu pula sebaliknya.
Yang dominan frekuensi tinggi kita atur agar balance. Jadi tidak ada pengaturan yang baku. Ini tergantung dari hasil rekaman yang kita buat. Kalau sudah bagus, hasil rekamannya sudah enak didengar, saya rasa tidak perlu ditambahkan efek yang macam-macam. Tetapi bila perlu diatur karakter suaranya berdasarkan rentang frekuensi tertentu agar balance antara frekuensi rendah, frekuensi tinggi, nah perlu menggunakan efek equalizer ini. Silakan dieksplorasi, temukan pengaturan yang enak didengar di telinga masing-masing.